Bab 71, keadaan klan Xiao setelah duduk selama hampir 1 jam, seorang pelayan cantik akhirnya masuk. Kedua tangannya membawa nampan perak, dan di tengah nampan ada cincin merah samar. Mengambil nampan perak dan mengirim kembali pelayan, Yafei secara pribadi menyerahkan barang kepada Xiao Yan dan tersenyum berkata, "Pak Tua, kuali serta semua bahan alkimia yang Anda butuhkan semuanya ada di storage ring." Mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan, Xiao Yan membiarkannya berguling-guling di telapak tangannya lalu mengangguk lemah. Suara Yao Lao juga terdengar di saat yang tepat. "Oke. Setelah menyempurnakan pil pengumpul Qi, saya akan membawanya kepada Anda." Mata cantik Yafei dipenuhi dengan kegembiraan saat Sei buru-buru mengangguk. "Baiklah, tidak perlu bagimu untuk mengirimku keluar. Aku akan keluar sendiri." Melambaikan tangannya, Xiao Yan mengambil cincin itu dan menyelipkannya ke jarinya. Kemudian, tanpa berbalik, dia menuju bagian belakang ruang tamu dan keluar. Di atas meja, kartu giok biru masih ada di sana karena dia tidak ingin berhutang terlalu banyak kepada orang-orang. Jadi, dia baru saja meninggalkannya di sana. Menatap sosok mundur yang pergi melalui pintu, Yafei menggigit bibir merahnya, lalu melangkah maju untuk mengambil kartu giok biru ke tangannya. Merenungkan sedikit, dia bertanya dengan suara yang jelas, "Paman Guni, untuk memperbaiki pil pengumpul Qi, tingkat keberhasilannya tidak terlalu tinggi kan?" "Ya, dikatakan bahwa bahkan tingkat keberhasilan pil Qi Nguang Guhe untuk menyempurnakan Qi Gathering Pil hanya sekitar 7 dari 10. Untuk alkemis tingkat keempat yang normal, tingkat keberhasilannya hanya sekitar 5 dari 10, kata Guni dengan suara rendah. "Tapi Pak Tua ini, dia berhasil menyempurnakan pada percobaan pertama," kata Yafei sambil merajut alis hitam tipisnya. "Siapa tahu, mungkin keberuntungannya bagus." Guni menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu peduli dengan masalah itu. Bagaimanapun, bagi para alkemis, keberuntungan adalah faktor besar dalam keberhasilan memurnikan pil. Jika keberuntungan seseorang baik, bahkan ketika terus-menerus memperbaiki beberapa kali, seseorang tidak akan gagal. Mungkinkah bahwa dia bukan hanya alkemis tingkat keempat? Yafei bertanya dengan ragu-ragu setelah merenungkan sedikit. "Haha, bagaimana mungkin? Jumlah alkemis tingkat kelima di Kekaisaran Jiama dapat dihitung dengan satu tangan. Pada status seperti itu, bahkan jika itu adalah kekaisaran atau kekuatan besar seperti fraksi Mystic Cloud, mereka semua akan memandang orang ini sebagai VIP. Mengapa orang seperti itu datang ke rumah lelang kita sendiri untuk melelang pil?" Guni tertawa. Mendengar ini, Yafei juga sedikit menganggukkan kepalanya dan menghela nafas, tertawa pahit, "Sepertinya aku tidak memiliki cukup pengalaman. Saya khawatir keraguan saya sebelumnya berdampak negatif pada kesan baik alkemis misterius ini terhadap kami dalam jumlah besar. Kamu tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Transaksi besar seperti itu, bahkan saya tidak berani menjawabnya dengan mudah. Bahwa Anda mampu sejauh ini sudah sangat bagus. Sehubungan dengan hubungan kita dengan alkemis itu, di masa depan, luangkan waktumu dan bergaul dengan ramah. Selama dia tidak mengembangkan niat buruk apapun terhadap kita maka tidak apa-apa." Guni berkata menghibur, memaksa senyum di wajahnya saat dia mengangguk. Yafei duduk dengan lesu di kursi, memperlihatkan sosoknya. Saat matanya yang indah berkedip, memiliki beberapa keraguan, dia dengan lembut bertanya, apa yang ingin dia lakukan dengan begitu banyak bahan obat kelas rendah. Bahan obat itu memiliki efek menghentikan pendarahan dan menguatkan tulang. Saya pikir dia harus merencanakan untuk membuat obat penyembuhan. Guni bergumam saat alisnya mengerut. Sama bingungnya dia berkata, tetapi dengan statusnya, mengapa dia membuat obat penyembuhan dengan harga murah ini? Mendengar ini, mata indah Yafei sedikit menyipit, kukunya yang panjang mengetuk-ngetuk meja dengan ringan. Sesaat kemudian, kesadaran muncul di benaknya, dia dengan lembut berkata, "Sepertinya tuan tua ini tampaknya sangat peduli terhadap klan Xiao." Alisnya berkerut rapat, ekspresi Guni tiba-tiba berubah menjadi salah satu keheranan. "Apakah kamu mengatakan bahwa dia ingin memberikan obat penyembuhan klan Xiao? Baru-baru ini saya mendengar bahwa klan Jialai telah mengundang alkemis tingkat pertama. Kembalinya bubuk musim semi, yang murah telah merenggut setengah dari keramaian kota. Jika klan Xiao tidak segera bertindak, aku khawatir pasar mereka akan berakhir dengan sangat memalukan." Mata Yafei melesat saat dia menyuarakan kesimpulannya. Tersenyum puas dia terus menjelaskan, "Sebelumnya, Pak Tua sudah mengatakan bahwa jika ada kesempatan,
dia akan bekerja sama dengan klan Xiao dan membeli begitu banyak bahan penyembuhan di kali ini hanya bisa berarti satu hal, dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Sepertinya klan Xiao benar-benar beruntung kali ini, sedangkan klan Jialai akan mendapat masalah. Setelah mendengarkan analisis Ya Fei, Guni menyeringai. Ekspresi iri ada di wajahnya karena mendapatkan bantuan dari alkemis tingkat keempat bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh klan manapun. Sedikit mencondongkan kepalanya, Ya Fei tersenyum ringan saat dia berkata, kita juga harus segera melakukan kontak dengan klan Xiao. Meskipun menambahkan bunga ke gelang akan membuat seseorang agak bahagia, memberikan bantuan ketika seseorang paling membutuhkannya adalah cara yang jauh lebih baik untuk memperkuat ikatan kedua belah pihak. Guni mengangguk setuju, dengan alkemis tingkat keempat di belakang mereka, ikatan dengan klan Xiao sekarang penting. Keluar dari rumah lelang, seperti biasa, Xiao Yan dengan hati-hati berputar-putar di jalan selama setidaknya setengah hari sebelum akhirnya melepas penyamarannya di gang terpencil. Melempar dan menangkap cincin penyimpanan, merah muda di tangannya, Xiao Yan agak senang. Cincin penyimpanan semacam ini dibuat dengan jenis bahan tidak biasa yang disebut batu penyimpanan. Karakteristik bahan ini adalah ada ruang kecil yang unik di dalamnya di mana benda tak bernyawa dapat disimpan. Meskipun ini sangat nyaman, karena jarangnya, storage stone, itu sangat berharga. Cincin penyimpanan, kelas terendah di tangan Xiao Yan hanya memiliki ruang sekitar 3 hingga 4 meter persegi, namun harganya hampir 100.000 emas. Di klan Xiao, Xiao Yan hanya melihat ayahnya dan cincin penyimpanan milik penatua pertama. Xiao Yan mengutak-atik cincin penyimpanan untuk sementara waktu, dengan ragu memeriksanya. Pada akhirnya dia tidak memakainya tetapi dengan hati-hati menyimpannya di dadanya. Cincin semacam ini cukup mahal, jika dilihat oleh ayahnya atau orang lain, dia akan kesulitan menjelaskan bagaimana dia bisa mendapatkannya. Xiao Yan menendang mantel hitam ke selokan sebelum dengan hati-hati berjalan keluar dari gang terpencil. Setelah itu dia dengan cepat berlari kembali ke klannya. Saat Xiao Yan mengikuti jalan yang melewati rumah klan, dia mendengar suara marah ayahnya dari ruang rapat. Kelopak mata berkedut, Xiao Yan bergerak maju untuk diam-diam mengintip melalui celah di pintu. Sial, Jialai Bi itu terlalu banyak, dia benar-benar berani mencuri bisnis kita. Di dalam ruangan, Xiao Zhan sedang mengamuk sambil menggedor meja. Teh dari cangkir teh tumpah ke seluruh meja. Saat ini, pasar klan Xiao telah kehilangan banyak lalu lintas. Para pedagang yang tertinggal di pasar juga sangat khawatir dan ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam pergi ke pasar klan Jialai. Jika ini terus berlanjut, dalam setengah bulan lagi saya khawatir, pasar kita akan bangkrut. Penatua kedua berkata dengan wajah muram saat dia menggertakkan giginya dengan marah. Bagaimana kalau, aku membawa beberapa elit klan kita dan diam-diam berurusan dengan alkemis itu? Tatapan tetua ketiga ganas saat dia menyarankan ini dengan nada gelap. Setidaknya ada 2 dadoshi yang melindungi sang alkemis. Itu tidak akan semudah itu. Xiao Zhan berkata tanpa daya sambil menggerakkan tangannya ke sana kemari. Tetapi jika kita terus seperti ini, kerugian kita akan terlalu besar. Keuntungan dari pasar kota Wutan adalah sebagian besar dari total pendapatan klan Xiao kami. Penatua ketiga agak tidak mau mundur. Sudut mulut Xiao Zhan berkedut. Saat ini, dia tidak bisa memikirkan ide bagus. Hari itu di pelelangan, bukankah alkemis misterius itu mengatakan bahwa mungkin ada kesempatan di mana dia akan bekerja dengan kita? Melihat bagaimana Guni begitu hormat padanya, tingkatannya sebagai seorang alkemis jelas tidak rendah. Jika dia bisa membantu kita, maka klan Jialai itu pasti akan kalah. Penatua pertama, yang diam sampai sekarang, tiba-tiba berbicara dengan suara lembut. Ai, siapa yang tahu jika dia mengoceh secara acak? Untuk orang-orang dengan status seperti itu, manfaat apa yang akan mereka dapatkan dari bekerja sama dengan kita? Untuk keuntungan kecil seperti itu, apakah mereka akan peduli? Xiao Zhan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya sambil duduk di kursi dan menghela nafas. Ketiga tetua juga diam. Memang, agak sulit bagi klan Xiao untuk menjalin hubungan dengan orang-orang dengan status seperti itu. F***K, kami akan menanggungnya selama beberapa hari lagi. Jika klan Jialai masih tidak berlatih menahan diri maka jangan salahkan kami karena membalas tidak peduli biayanya. Menjilat bibirnya, Xiao Zhan mencengkeram bingkai kursi saat kilatan tak menyenangkan melintas di matanya. Di luar pintu, mendengarkan sampai di sini,
Xiao Yan dengan samar mengangkat bahunya saat tangannya memainkan cincin penyimpanan di dadanya. Membiarkan seringai dingin, dia perlahan pergi. Bab 72, belajar memurnikan obat. Xiao Yan meninggalkan ruang pertemuan dan kembali ke kamarnya untuk membuat beberapa persiapan terakhir untuk memperbaiki beberapa obat penyembuhan. Setelah dia selesai dengan persiapannya, dia diam-diam menyelinap kembali ke guanya yang sunyi, yang sebelumnya dia latih. Seperti yang dikatakan Yao Lao sebelumnya, penting untuk tidak diganggu selama proses penyempurnaan obat dan mengingat banyaknya anggota klan, ini akan sulit dilakukan di rumah. Jika secara kebetulan sesuatu, seperti yang ditawar Xiao Yu padanya, terjadi, Xiao Yan tidak akan dapat sepenuhnya menanggung konsekuensinya. Diam-diam melangkah ke dalam gua. Xiao Yan gatal untuk memulai, jadi dia dengan cepat mengeluarkan cincin penyimpanan dari dadanya dan mendorong aliran Doqi ke dalamnya. Cincin merah muda memancarkan secercah cahaya sebelum kuali obat merah sepanjang kira-kira setengah meter muncul di dalam gua. Seluruh kuali obat berwarna merah tua dan mengeluarkan sedikit cahaya. Ada dua kepala ular yang tampak jahat diukir di bawah kuali. Rahang mereka yang menganga membentuk dua rongga yang terhubung untuk udara masuk ke dalam kuali. Saat kedua rongga itu melilit dan memanjang jauh ke dalam kuali, diameternya semakin mengecil. Jika seseorang mencoba melihat ke dalam, mereka hampir tidak akan bisa melihat apapun. Di puncak kuali obat adalah tutup kuali merah tua yang ditempa dalam bentuk ular raksasa. Selain tutupnya, ada juga lubang khusus untuk memasukkan bahan makanan. Bagian atas tutup kuali dipenuhi dengan banyak lubang halus yang dibuat oleh Ice Silver. Ini memiliki efek menghilangkan panas untuk mencegah pembentukan panas yang berlebihan, yang dapat menyebabkan ledakan. Di satu sisi layar transparan esens ice dipasang di bagian tengah kuali obat sehingga seluruh proses pemurnian dapat dilihat dengan jelas oleh sang alkemis. Permukaan kuali itu diukir dengan bentuk-bentuk binatang iblis liar yang tampaknya hampir melompat dari kuali. Mengamati penampilan indah dari kuali obat, Xiao Yan mengangguk puas. Xiao Yan menggosok cincin hitam kuno itu, dan Yao Lao muncul dengan kilatan cahaya. Ini kuali dengan dua outlet. Untuk seorang amatir alkemis sepertimu, itu tidak buruk sama sekali, kata Yao Lao acuh tak acuh sambil melirik lubang ular di kuali obat merah tua. Sebuah kuali dengan dua outlet. Mendengar istilah asing, mata Xiao Yan berkedip saat dia memandang dengan ragu. Kuali obat juga memiliki tingkatannya sendiri. Semakin banyak outlet api yang dimiliki tungku kuali, semakin tinggi tingkat kuali obat dan dengan demikian semakin langka. Jangan berasumsi bahwa seseorang dapat secara acak membuat beberapa lubang untuk menambahkan beberapa outlet lagi. Orang luar bahkan tidak memiliki petunjuk tentang misteri outlet ini. Outlet adalah inti dari kuali obat, dan membutuhkan presisi ekstrim untuk memoles dengan sempurna. Jika satu dibuat dengan kesalahan sekecil apapun, seluruh kuali obat akan dianggap sampah. Dengan demikian, semakin banyak outlet yang dimiliki kuali obat, semakin baik efek tambahan untuk seorang alkemis saat memurnikan. Tentu saja, jika Anda ingin mengontrol banyak outlet, Anda membutuhkan persepsi jiwa yang sangat tinggi. Untuk Anda saat ini, untuk mengendalikan dua outlet api sudah menjadi batasnya. Yao Lao tertawa saat dia menjelaskan. Bagi seorang alkemis, pentingnya medicine cauldron yang bagus mirip dengan pedang yang bagus untuk seorang warrior. Memberikan anggukan yang hampir tidak terlihat, Xiao Yan menatap kuali besar di depannya dan bertanya dengan sedikit kosong, sekarang apa yang harus saya lakukan? Untuk saat ini akan lebih baik jika kamu membiasakan diri dengan kuali obat. Tekan satu tangan ke stop kontak, lalu bangunkan Doqi di dalam diri Anda dan salurkan ke dalam. Yao Lao duduk bersila di dalam gua saat dia mengarahkan Xiao Yan. Mengangguk kepalanya, Xiao Yan meletakkan tangannya di stop kontak dan perlahan menutup matanya. Di dalam tubuhnya, Ki yang berputar, redup dan kekuningan sedikit beriak. Redup, Doqi kuning menggelegak helai demi helai, akibatnya membuat telapak tangannya bersinar dengan cahaya kuning. Begitu Doqi kuning yang redup itu mencapai telapak tangannya, itu tumbuh diam. Kemudian, seolah-olah itu mengalami tarikan gravitasi yang tiba-tiba dan keras, tiba-tiba keluar dari tangannya dan masuk ke outlet, mengebor ke dalam kuali obat. Ada suara teredam. Kemudian setelah Ki kuning redup telah ditransfer melalui outlet api dan tiba-tiba berubah menjadi esensi api kuning redup. Di dalam kuali obat, itu berkedip dan menyala. Fakta bahwa telapak tangannya tiba-tiba menyemburkan api, membuat Xiao Yan khawatir dan hampir membuatnya secara refleks menarik tangannya. Namun,
Setelah merasakan bahwa telapak tangannya dingin, dia tidak terlalu panik. Tidak buruk. Pada percobaan pertama Anda sudah berhasil menghasilkan nyala api. Mengamati nyala api yang bergolak di dalam kuali obat, Yao Lao mengangguk dan berkata dengan suara rendah, api yang telah kalian kumpulkan kali ini sebenarnya bukanlah api pemurnian. Saat ini kamu harus berkonsentrasi mengendalikan jejak elemen kayu di dalam tubuhmu dan menuangkannya ke dalam kuali obat. Xiao Yan menurut dengan menutup kedua matanya. Sedikit demi sedikit, pikirannya terfokus saat persepsi spiritualnya yang luar biasa terus-menerus memindai tubuhnya untuk mencari jejak elemen kayu yang ringan. Setelah lebih dari 10 menit, Xiao Yan akhirnya menemukan elemen kayu di tubuhnya untuk pertama kalinya. Dia menghela nafas lega saat dia membuka matanya. Menemukannya, melihat Xiao Yan membuka matanya, Yao Lao bertanya, heran. Saat yang pertama menganggukkan kepalanya, Yao Lao tidak bisa tidak memuji Xiao Yan dalam hati. Ketika Yao Lao pertama kali menemukan elemen kayu di tubuhnya, dia membutuhkan waktu hampir setengah jam. Dari sini dapat dilihat seberapa kuat persepsi spiritual Xiao Yan. Xiao Yan mengulurkan jarinya untuk menekan stop kontak api lainnya dengan ringan. Sedikit demi sedikit, aliran ki hijau yang sangat lemah mengalir masuk. Saat ki hijau memasuki kuali obat, api kuning muda di dalamnya tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah ada reaksi kimia. Pada saat ini, meskipun Xiao Yan belum bisa mengendalikan nyala api, dia bisa merasakan bahwa kepanikan di dalam nyala api telah dijinakkan oleh elemen kayu. Selain itu, karena prinsip bahwa kayu melahirkan api, nyala api saat ini jauh lebih terkontrol dan akan bertahan lebih lama dari sebelumnya. Bagus, puas. Yao Lao mengangguk sambil mengulurkan jari untuk menyentuh dahi Xiao Yan, mentransfer informasi langsung ke kepala Xiao Yan. Ini adalah formula obat penyembuhan saya sendiri, Anda dapat menggunakannya untuk latihan. Saya akan memandu Anda saat saya memperingatkan Anda tentang suhu nyala api dan komposisi bahan medis untuk disempurnakan. Xiao Yan menyipitkan mata saat dia memproses informasi baru di kepalanya saat dia sedikit memiringkan kepalanya untuk mengakui. Bubuk pembekuan darah, 1 tangkai rumput pembekuan darah, 1 buah hidup, 2 bunga popi. Setelah Xiao Yan berkomitmen untuk mengingat jumlah masing-masing bahan alkimia yang dibutuhkan, persepsi spiritualnya secara bertahap disalurkan ke dalam kuali obat saat dia dengan rajin mencoba mengendalikan nyala api yang ringan. Membuat gerakan menjentikkan dengan jarinya di atas cincin, tangkai merah gelap dari rumput pembekuan darah muncul di telapak tangannya. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan melemparkan tangkai itu ke perut ular berukir di puncak kuali. Setelah rumput pembekuan darah dilemparkan, Xiao Yan tidak mengendalikan api tepat waktu. Api hanya berkobar ke atas dan dalam sekejap mata, batang rumput pembekuan darah berubah menjadi tumpukan abu dan mekanisme unik kuali mengeluarkannya dari kuali. Melihat kegagalan pertama ini, Xiao Yan tertawa dengan sedikit malu. Melanjutkan, Yao Lao dengan acuh tak acuh berkata. Menelan seteguk air liur, Xiao Yan sekali lagi melemparkan sebatang rumput pembekuan darah. Kali ini, rumput pembekuan darah bertahan di dalam api untuk sementara waktu tetapi seperti sebelumnya, itu berubah menjadi tumpukan abu. Suhu terlalu tinggi. Xiao Yan menyeka keringatnya. Sekarang dia secara pribadi mencoba memperbaiki pil. Xiao Yan akhirnya menyadari bahwa jenis pekerjaan ini, seperti yang diharapkan, tidak dapat dengan mudah dilakukan oleh sembarang orang. Setelah terus-menerus membakar sekitar 20 batang rumput pembekuan darah, dengan beberapa kesulitan, Xiao Yan akhirnya memahami suhu yang paling cocok untuk rumput pembekuan darah. Sekali lagi melemparkan sebatang rumput pembekuan darah, ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat persepsi spiritualnya dengan kuat menekan suhu nyala api. Matanya melewati esens es dan dengan teguh terpaku pada batang rumput pembekuan darah yang tergantung di dalam nyala api. Nyala api mendidih selama beberapa waktu dan rumput pembekuan darah akhirnya mulai melepaskan lapisan kulitnya dan jus yang terkumpul di dalam daunnya secara bertahap mulai menguap menjadi bintik-bintik bubuk putih samar. Esensi dari Blood Clotting Grass akhirnya berhasil disempurnakan oleh Greenhorn ini, Xiao Yan. Bab 73, penyempurnaan pertama di gua yang sempit. Api di dalam kuali membuat bayangan ke dinding gua, menciptakan bayangan taring menari dan cakar binatang buas. Xiao Yan berkonsentrasi dengan setiap serat keberadaannya saat dia melihat nyala api yang melonjak dengan penuh perhatian, wajahnya yang pucat dipenuhi butiran-butiran keringat. Memurnikan obat untuk jangka waktu yang lama adalah tugas yang menghabiskan jumlah doki yang ekstrim. Karena metode Qi Xiao Yan adalah suan rendah dengan peringkat terendah,
fondasi dan daya tahan Qi-nya tidak ada yang istimewa. Dengan demikian bukanlah tugas yang mudah baginya untuk bertahan selama hampir 2 jam di depan kuali. Yao Lao menyipitkan matanya saat dia menatap Xiao Yan, yang sekali lagi berhasil memurnikan rumput bekuan darah menjadi bubuk putih halus. Mengetahui bahwa Xiao Yan telah mencapai batasnya, Yao Lao mengangguk kecil dan dengan lembut berkata, "Bagus, istirahatlah." Mendengar ini, bahu Xiao Yan langsung turun dan tubuhnya jatuh dengan lembut hingga terbaring di lantai yang sedingin es seolah-olah semua energi di tubuhnya tiba-tiba terkuras habis. Terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat, babak belur karena kelelahan, dia bahkan hampir tidak bisa mengangkat satu jari pun sekarang. Latihan sekarang akan memberikan efek terbaik. Yao Lao berkata dengan acuh tak acuh sambil melirik ke arah Xiao Yan yang tergeletak tak bernyawa di tanah. Kemalasan dan ketekunan berbenturan di hati untuk sesaat sebelum Xiao Yan secara internal melolong dalam kesedihan saat dia tidak mau duduk. Tangannya yang gemetar membentuk segel latihan saat dia perlahan menutup matanya. Melihat sikap Xiao Yan, Yao Lao tertawa saat pandangannya beralih ke 10 kotak giok plus di depan kuali. Kotak-kotak ini diisi sampai penuh dengan bubuk putih pucat yang dimurnikan dari rumput bekuan darah dan merupakan hasil dari usaha Xiao Yan. Dari kiri ke kanan, warna putih pucat dari bedak menjadi lebih kaya dan lebih kaya sampai kasus terakhir, di mana warna bedak hampir mencapai putih bersih. Menatap peningkatan yang sangat jelas ini, Yao Lao merasa sangat terkejut saat dia menganggukkan kepalanya setuju. Dalam hatinya dia sekali lagi memuji persepsi spiritual Xiao Yan yang luar biasa. Dia melirik Xiao Yan yang saat ini memulihkan Qi-nya sebelum duduk bersila di dinding batu, dengan santai menutup matanya untuk memulihkan diri. Xiao Yan hanya menyempurnakan jenis bahan pertama, masih ada 2 jenis lagi yang menunggunya untuk berlatih perlahan. Setelah berlatih dengan mata tertutup selama hampir 1 jam, Qi Cyclone di dalam tubuh Xiao Yan sekali lagi memancarkan cahaya terang setelah sebelumnya menjadi gelap karena penipisan Qi sebelumnya. Selain itu, kecerahan kali ini tampak sedikit lebih jelas daripada beberapa jam sebelumnya. Perlahan membuka matanya, perasaan tak berdaya dari sebelumnya telah mundur lebih dari setengahnya. Meregangkan lehernya, suara retakan itu membuat Xiao Yan mendesah bahagia. Latihan selesai. Lanjutkan kalau begitu. Yao Lao tersenyum saat dia membuka matanya untuk melihat Xiao Yan yang sekarang hidup. Tertawa pahit sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan yang telah mengalami proses alkimia yang menyakitkan akhirnya mengerti bahwa dia telah ditipu oleh Yao Lao. Ketika Yao Lao sebelumnya melakukan alkimia, yang dia lakukan hanyalah memutar-mutar tangannya saat dia memperbaiki bahan-bahan untuk membuat ramuan yang akan membuat orang tergila-gila. Proses yang tampak sederhana ini telah meninggalkan kesan yang kuat di benak Xiao Yan bahwa alkimia sangat mudah. Namun sekarang Xiao Yan telah mencobanya secara pribadi, dia sekarang tahu bahwa alkimia lebih sulit daripada menjadi penambang. Pemahaman ini datang terlambat, sehingga Xiao Yan hanya bisa menghela nafas saat dia sekali lagi duduk di depan kuali dan mulai memperbaiki esensi dari 2 jenis bahan medis lainnya. Dilengkapi dengan pengalaman sebelumnya memurnikan Blood Cloud Grass, Xiao Yan, kali ini jelas jauh lebih santai dari sebelumnya. Setelah membakar 8 buah livli dan 10 bunga popi, dia akhirnya berhasil mengekstrak komponen yang dibutuhkan untuk membuat obat penyembuh. Dari livli fruit, diperoleh kernel yang hampir seluruhnya hitam dan kecil. Kernel ini memiliki efek meningkatkan sirkulasi darah. Jika seorang tentara bayaran berpengalaman terluka di hutan belantara saat kekurangan obat penyembuh, seringkali, dia akan menggiling buah hidup dan menggunakannya untuk meringankan lukanya. Dari bunga popi diperoleh cairan berwarna merah muda. Jenis cairan ini memiliki efek mati rasa dan dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Mengamati 3 obat yang telah diatur dengan rapi di depan Xiao Yan, Yao Lao sedikit mengangguk dan dengan tenang berkata, semua bahan yang dibutuhkan telah disempurnakan, sekarang menggabungkan kemampuan medis mereka bersama-sama. Ini adalah langkah terpenting dalam alkimia. Sambil menghela nafas panjang, Xiao Yan dengan hormat mengangguk. Dengan mahir melemparkan bubuk putih murni ke dalam kuali, dia merokok di bawah api hangat selama sekitar 10 menit sampai bubuk putih murni berubah sedikit kemerahan sebelum dengan cepat menuangkan cairan bunga popi ke dalamnya. Saat cairan memasuki kuali, cairan itu melilit bubuk putih murni. Didihkan sebentar di atas api, kedua bahan itu perlahan menyatu menjadi cairan ringan, merah dan kental. Persepsi spiritualnya berusaha keras untuk mengontrol suhu nyala api saat cairan kental berwarna merah muda dihisap perlahan. Karena terus dipanggang di atas api,
cairan kental secara bertahap berubah menjadi pasta merah tua. Melalui lensa transparan, Xiaoyan menatap tak tergoyahkan pasta merah tua di dalam kuali. Sedikit ragu-ragu, dia akhirnya melemparkan biji hitam kecil dari buah hidup. Meskipun kernel hitam kecil memasuki kuali, tidak ada yang terjadi. Kernel kecil itu terpental dalam nyala api, menolak untuk melebur menjadi pasta merah tua. Bahan yang berbeda memiliki ketahanan yang berbeda terhadap suhu, jadi Anda perlu mempelajari cara mengontrol suhu bagian manapun dari nyala api. Di daerah yang membutuhkan suhu rendah, Anda harus menekan nyala api, sementara di daerah yang membutuhkan suhu tinggi, Anda harus mengendurkan kendali Anda untuk meningkatkan suhu nyala api. Yao Lao memberi kuliah sambil menatap Xiaoyan yang berkeringat dalam kekhawatiran. Xiaoyan menjilat bibirnya yang kering sambil mengangguk. Dia segera membagi sebagian dari persepsi spiritualnya untuk melakukan kontrol atas api di bawah kernel kecil untuk secara bertahap meningkatkan suhunya. Bang! Saat persepsi spiritual mengendurkan kontrolnya atas suhu, satu nyala api yang tidak terkendali dengan keras melonjak dan membakar setengah dari kernel hitam kecil menjadi abu dalam sekejap, menyebabkan Xiaoyan berkeringat dingin saat dia dengan cepat menekan api dengan putus asa. Satu bagian dari persepsi spiritualnya harus mempertahankan suhu satu sisi nyala api, sementara bagian lain harus meningkatkan suhu sisi lain nyala api. Multitasking semacam ini menyebabkan sakit kepala bagi Xiaoyan. Namun, setelah melalui beberapa situasi yang lebih berbahaya, Xiaoyan akhirnya tenang dari keadaan bingungnya. Dia menyeka keringat yang terkumpul di dahinya saat dia menghela nafas dalam-dalam sebelum memusatkan sisa dokinya ke dalam stop kontak. Di dalam kuali, kernel hitam kecil tidak tahan lagi dan akhirnya pecah di bawah suhu nyala api yang meningkat. Bubuk hitam legam halus secara bertahap melayang ke pasta merah muda dan mewarnai yang terakhir dengan warna yang lebih dalam. Saat sejumput terakhir bubuk hitam legam melayang ke dalam pasta, Xiaoyan akhirnya menghela nafas panjang. Tangannya perlahan terpisah dari outlet api dan nyala api di dalam kuali secara bertahap mereda. Saat melihat Xiaoyan yang terengah-engah, Yao Lao tersenyum tipis sambil melambaikan tangannya, mengangkat tutup kuali dan meletakkannya di lantai. Dengan tangan kanannya, dia menginginkan gumpalan besar pasta merah-merah untuk melompat, di mana itu tetap mengambang di udara. Yao Lao melirik pasta merah-merah yang memancarkan bau obat yang kuat. Tangannya membuat gerakan memotong di udara saat pasta merah tua itu dipotong menjadi setidaknya 100 bagian kecil. Mengambil cincin penyimpanan dari Xiaoyan, Yao Lao menjentikannya saat lebih dari 100 botol giok kecil tiba-tiba tersebar di seluruh gua sempit. Setelah mengatur botol giok, Yao Lao melambaikan tangannya lagi saat cairan seperti pasta di udara secara akurat mendarat ke dalam botol giok. Secara acak memilih botol batu giok, Yao Lao tersenyum sambil memberikannya kepada Xiaoyan sambil bercanda, "Selamat, percobaan pertamamu di alkimia berhasil." Dengan tidak sabar menerima botol giok itu, Xiaoyan menatap cairan merah tua yang sedikit tidak murni di dalamnya sementara di dalam hatinya perasaan senang dan bangga membuncah. "Haha, mulai saat ini, aku juga bisa dianggap sebagai alkemis." Bab 74 muncul tanpa undang. Beberapa hari berlalu, Xiaoyan menghabiskan hampir setiap hari di samping kuali. Meskipun hari-hari ini sangat melelahkan, cincin penyimpanan, yang penuh dengan obat penyembuh, membuatnya merasa bersyukur saat dia beristirahat. Tentu saja, hal lain yang perlu disebutkan adalah bahwa setelah hampir 5 hari alkimia terus-menerus, doki di tubuh Xiaoyan tanpa sadar menjadi jauh lebih kuat. Dilihat dari kemajuannya saat ini, dia hampir mencapai level 1 Star Dose. Dengan dua kabar baik ini, Xiaoyan berhasil menggertakkan giginya dan selamat dari cobaan itu. Saat Xiaoyan bersembunyi di gua untuk memperbaiki obat dengan susah payah, situasi di kota Wutan terus terurai. Suasana antara klan Xiao dan Jialai menjadi semakin tegang. Baru 2 hari yang lalu klan Jialai mengambil kesempatan untuk membuat berbagai aturan pasar yang disukai pedagang, menyebabkan sebagian besar pedagang yang semula mengamati dari pinggir lapangan untuk mulai pindah ke pasar klan Jialai. Dihadapkan dengan tindakan yang jelas ditujukan untuk mengguncang fondasi klan Xiao, semua anggota klan Xiao yang berpangkat tinggi menjadi dirasuki oleh kemarahan hebat yang mengancam akan berkembang menjadi niat membunuh. "Sialan, aku tidak tahan lagi, hanya dalam 5 hari, klan Xiao kami telah kehilangan setidaknya 50% hingga 60% dari keuntungannya. Jika ini terus berlanjut, semua pasar kita akan bangkrut." Di dalam ruang pertemuan klan, tetua ketiga berseru dengan marah, kilatan tak menyenangkan di wajahnya.
Semua anggota klan dengan posisi lebih tinggi duduk di dalam aula besar, kemarahan di hati mereka diekspresikan oleh kulit mereka yang suram. Ini benar-benar tidak dapat ditarik lebih jauh. Penatua pertama perlahan meludahkan setiap kata, melanjutkan, dia berkata, meskipun Tuan Guni dari rumah lelang primer telah membantu kami dengan membuat lebih dari 100 botol obat penyembuhan, jumlah ini terlalu banyak. Kecil, itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan jumlah besar dari klan Jialai. Meskipun kita mungkin bisa mempertahankan kebuntuan dengan klan Jialai dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, saat obat-obatan penyembuh habis, kita akan sekali lagi sampai pada situasi canggung sebelumnya. Penatua pertama menghela nafas sebelum mengeluarkan tawa pahit dan berkata, meskipun jika Guni bersedia untuk sepenuhnya mendukung kami, berdasarkan kuantitas, kami pasti akan dapat menyeretnya keluar dengan alkemis tingkat pertama dari klan Jialai. Bagaimanapun, dia berasal dari rumah lelang primer, mereka jarang melibatkan diri dalam bentrokan klan. Telah membantu sedemikian rupa sudah sangat tidak terduga. Duduk di kursi pemimpin, Xiao Zhan menganggukkan kepalanya, ekspresi suram di wajahnya. Meskipun kualitas obat penyembuh yang dijual klan Jialai rendah, jumlahnya banyak dan harganya murah. Ini sesuai dengan preferensi tentara bayaran, yang sering terjebak dalam situasi berdarah. Jika kita juga bisa mendapatkan alkemis tingkat pertama, kita akan mampu melawan mereka. Di aula besar seseorang mengeluh. Mendengar ini, Xiao Zhan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Hanya ada beberapa alkemis di kota Wutan, merayu salah satu dari orang-orang sombong itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kali ini, klan Jialai telah memenangkan lotre dan benar-benar menerima bantuan seorang alkemis. Di sudut aula, Xiao Yu, Xiao Ning dan anggota lain dari generasi muda klan juga hadir. Saat mereka menatap ekspresi suram pada orang tua mereka tidak berani menyela sembarangan dan mereka menahan suasana menyesakkan dalam keheningan. Kakak perempuan, apakah alkemis tingkat pertama itu benar-benar kuat? Bagaimana dia bisa memaksa klan Xiao kita ke dalam situasi ini? Agak tidak tahan dengan suasana yang menindas, Xiao Ning diam-diam bertanya pada Xiao Yu yang duduk di sampingnya. Xiao Yu dengan lembut menghela nafas, mengeluarkan tawa pahit, dia menjawab dengan lembut, memang, alkemis adalah profesi yang sangat unik. Kekuatan seorang alkemis tingkat pertama adalah yang terbaik di tingkat Douse dan dalam pertempuran langsung salah satu tetua. Di klan bisa dengan mudah membunuhnya. Namun teror sebenarnya dari seorang alkemis bukanlah dalam pertempuran langsung melainkan karena mereka mampu membuat ramuan yang membuat orang tergila-gila. Dengan ramuan ini, mereka memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk mengumpulkan pendukung. Banyak praktisi kuat yang bersedia melayani di bawah seorang alkemis demi mendapatkan ramuan ini. Di benua Doki, banyak orang membandingkan seorang alkemis dengan sarang tawon beracun. Setelah didorong, seorang alkemis akan segera mengumpulkan sejumlah pejuang yang tak terhitung jumlahnya. Dihadapkan dengan begitu banyak pejuang, bahkan jika mereka tidak dapat membunuhmu, mereka masih bisa membuatmu lelah sampai mati. Saat Xiao Ning membayangkan pemandangan dikelilingi oleh para pejuang, dia gemetar saat ekspresi iri menyebar di wajahnya. Jangan delusi, kamu harus tahu tentang persyaratan keras untuk menjadi seorang alkemis. Peluangnya bahkan lebih kecil daripada pai daging yang jatuh dari surga. Memutar matanya ke arah Xiao Ning, Xiao Yu tanpa ampun memercikkan air dingin ke tubuhnya. Dibatasi oleh kata-kata Xiao Yu, Xiao Ning dengan putus asa melengkungkan bibirnya saat dia berkata, aku khawatir seluruh klan Xiao kita tidak memiliki keberuntungan untuk menghasilkan seorang alkemis. Meskipun Xiao Yu mengangguk setuju dengan kata-kata ini, dalam pikirannya seorang pemuda berpakaian hitam tiba-tiba muncul. Melihat dari dekat ciri-ciri pemuda itu, sepertinya Xiao Yan. Tanpa ampun membuang pikiran itu, Xiao Yu berbisik pada dirinya sendiri di dalam hatinya, bagaimana aku bisa memikirkan kecil itu? Jika seseorang dengan kepribadian seperti itu mampu menjadi seorang alkemis, semua alkemis di dunia ini tidak akan berguna. Setelah mengutuk Xiao Yan di dalam hatinya, Xiao Yu mengarahkan pandangannya ke sudut dekat jendela. Di sana, seorang gadis muda berpakaian hijau diam-diam menggenggam sebuah buku tebal dan sederhana, sesekali menggerakkan jarinya untuk membalik halaman saat matanya mengamati isinya. Dari buku, penampilan yang tenang dan elegan ini menarik tatapan sembunyi-sembunyi dari banyak teman sebayanya. Gadis yang sangat baik, mengapa dia harus menyukai kecil itu? Xiao Yu dengan enggan menggelengkan kepalanya saat dia sekali lagi mempertahankan kesunyiannya. Diam-diam duduk di samping jendela,
Meskipun perhatiannya tertuju pada buku, Sun Er bisa merasakan suasana menyedihkan di aula. Alis tipisnya sedikit menyatu. Tidak peduli apa yang dikatakan, dia juga telah tinggal di klan Xiao selama lebih dari 10 tahun. Terlebih lagi, bahkan jika bukan karena Xiao Yan, dia tidak akan pernah membiarkan klan Xiao dikalahkan oleh klan Jia Lai seburuk itu. Saya harap para itu tidak akan berlebihan. Sun Er menghela nafas dalam hatinya saat dia sekali lagi kembali ke bukunya. Tanpa Xiao Yan di sisinya, dia praktis tidak punya alasan untuk berbicara. Saat rencana terus didiskusikan di dalam aula, seorang penjaga klan buru-buru berlari masuk dan melaporkan dengan nada hormat, "Pemimpin klan, ada seseorang yang mengenakan jubah hitam di luar." Dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa masalah kolaborasi untuk didiskusikan dengan pemimpin klan. Mendengar kata-kata ini, Xiao Zhan dan para tetua lainnya sedikit terkejut. Saling bertukar pandang, ekspresi mereka yang dulu suram tiba-tiba melonjak dengan ekstasi. Beberapa dari mereka secara bersamaan berdiri bersama dan segera memerintahkan, "Cepat undang dia masuk." Melihat tatapan Xiao Zhan dan ketiga tetua, semua orang di aula agak kagum, segera bertukar pandang satu sama lain. Tidak perlu mengundang saya masuk. Pemimpin klan Xiao, bagaimana kabarmu?" Orang tua ini datang tanpa diundang. Tawa jernih Yao Lao bergema dari balik pintu tepat saat suara perintah Xiao Zhan memudar. Bersamaan dengan tawa itu, sosok yang diselimuti oleh jubah hitam besar tanpa tergesa-gesa berjalan ke aula di bawah tatapan orang banyak. Pada saat orang yang mengenakan gaun hitam melangkah melewati pintu, Sun Er, yang selama ini menenggelamkan dirinya dalam bukunya, tiba-tiba mengangkat alisnya. Perlahan-lahan mengangkat wajah kecilnya, mata air musim gugurnya dengan waspada menatap orang berjubah hitam yang baru saja masuk. Babak 75, bisnis besar menatap pria berjubah hitam yang baru saja masuk. Xiao Zhan dan ketiga tetua segera menyambutnya, maju dengan langkah cepat. Xiao Zhan menunjukkan senyum hormat dan berkata, "Tamu yang paling terhormat, maafkan saya karena saya agak sibuk dengan masalah klan dan tidak dapat keluar untuk menyambut Anda Xiao Zhan, mohon maafkan saya." Tidak perlu seformal itu. Di bawah mantel hitam, sebuah suara tua terdengar. Xiao Zhan dengan penuh semangat mengangguk dan memberikan pandangan yang berarti kepada ketiga tetua, mengisyaratkan mereka untuk segera membuka jalan dan berkata sambil tersenyum, "Silakan duduk, tamu yang paling terhormat." Pria berjubah hitam itu mengangguk dan tanpa terlalu formal, langsung berjalan dan duduk di kursi sebelah kepala meja. Melihat bagaimana Xiao Zhan dengan hormat memperlakukan pria berjubah hitam, para pemuda klan tidak bisa menahan diri untuk berbisik di antara mereka sendiri. Segudang tatapan ingin tahu tak henti-hentinya menyapu pria berjubah hitam itu, tetapi setelah mendengar yang lebih tua mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis, mata mereka tiba-tiba menjadi penuh dengan semangat dan penuh dengan pemujaan. Dimanapun, alkemis adalah orang yang memiliki profesi paling dihormati di mata orang lain. "Kakak, orang ini, bukankah dia alkemis misterius yang kita lihat selama pelelangan kemarin?" Kedua mata Xiao Ning tertuju pada pria berjubah hitam ini sambil menarik-narik lengan baju Xiao Yu, dengan penuh semangat bertanya padanya. "Ya," Xiao Yu perlahan mengangguk, matanya yang indah masih menatap siluet yang ditutupi oleh mantel hitam, karena wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit ekspresi terkejut yang menyenangkan. "Saya tidak berpikir bahwa tuan yang terhormat ini akan benar-benar datang ke klan Xiao kami, sepertinya apa yang dia katakan terakhir kali tentang bekerja sama dengan kita bukan hanya basa-basi. Jika kita benar-benar mendapatkan bantuannya, klan Xiao seharusnya bisa melewati kesulitan ini dengan mudah." Mendengar bisikan dari orang-orang di sekitarnya, Sun Er mengernyitkan alisnya dan menatap tajam matanya yang sebening kristal pada pria kekar bermantel hitam itu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa gerak tubuh, ucapan, dan perilaku pria itu tidak sepenuhnya harmonis. Setelah merajut alisnya sambil merenung untuk waktu yang lama, Sun Er hanya bisa melepaskan ide ini tanpa daya. "Pak, apa yang membawamu kemari?" Secara pribadi menyiapkan secangkir teh, Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. "Aku sedang lewat di lingkungan itu, jadi kupikir aku akan datang mengunjungi klan bangsawanmu. Saya membawa beberapa foundation elixir yang seharusnya bisa membina banyak pemuda dari pihak Anda." Di bawah gaun hitam ini, suara sesepuh cukup gembira. Setelah mendengarnya, Xiao Zhan bergegas untuk melihat sekeliling tetapi tidak melihat sedikit pun jejak Xiao Yan. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Kepala keluarga Xiao tidak perlu memanggilnya,
aku sudah bertemu dengan Tuan Muda, seorang pemuda yang cukup baik, dia cukup menyukai pria tua ini. Melambaikan tangannya, dia menghentikan Xiao Zhan untuk menelepon seseorang untuk mendapatkan Xiao Yan. Nada pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan sentuhan kekaguman yang tidak dia sembunyikan dan membuat pemuda yang bersembunyi di balik jubah itu cukup malu. Mendengar nada pria berjubah hitam yang dipenuhi dengan kekaguman, mata semua orang di aula dipenuhi dengan rasa iri. Untuk mendapatkan evaluasi setinggi itu dari seorang alkemis tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang mudah didapat. Semua hal baik hanya terjadi pada bocah ini. Saat dia menggerakkan mulutnya, penuh keengganan, nada suara Xiao Ning penuh dengan kecemburuan. Xiao Yu, benar-benar tidak berdaya, menghela nafas, tangannya yang seperti batu giok di pipinya, dia diam-diam berbisik, apakah bocah itu sangat baik? Kenapa aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Mendengar pujian itu, wajah Xiao Zhan menunjukkan senyum lebar dan di matanya, sekilas kebanggaan bisa terlihat samar-samar. Pemimpin klan Xiao, aku baru-baru ini mendengar bahwa klanmu menghadapi kesulitan, kan? Senyum Xiao Zhan belum terbentang sepenuhnya sebelum dihantam oleh suara Yao Lao yang menindas. Mengangguk setuju, Xiao Zhan tersenyum pahit, tentunya tuan ini tahu situasi klan Xiao kita saat ini, kan? Aku tahu sedikit tentang itu. Mengangguk, pria berjubah hitam itu mengungkapkan senyuman. Di klan Xiao saat ini, bisnis kami sudah tidak lebih dari setengah dari apa yang ada di masa lalu. Dalam jangka panjang, saya khawatir pengaruh kami juga akan turun ke klan kelas 2. Xiao Zhan menghela nafas menyesal, mengerutkan alisnya. Dia tampak menua beberapa tahun pada saat itu. Haha, meskipun aku tidak begitu dekat dengan Xiao Klan, aku cukup akrab dengan putramu. Jika Anda, pemimpin klan Xiao, tidak takut bahwa orang tua ini mungkin memiliki niat buruk, bagaimana kalau bekerja sama? Pria berjubah hitam itu tersenyum lembut. Setelah mendengarnya, Xiao Zhan terkejut pada awalnya tetapi segera menjadi sangat gembira, hanya itu yang dia tunggu-tunggu. Dia memberikan tatapan penuh semangat kepada ketiga tetua dan segera setelah itu, mengangguk tanpa ragu sedikit pun, Tuan, kami ingin bekerja sama dengan Anda, sebenarnya kami ingin. Bantuan seorang alkemis di atas tingkat kedua adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh klan Xiao. Xiao Zhan tidak berpikir bahwa klannya sendiri memiliki sesuatu yang dapat menarik minat alkemis tingkat kedua dan mendengar kata-kata sang alkemis, bahwa ia akan bekerja sama dengan klan Xiao. Xiao Zhan menyimpulkan bahwa alasan bantuan alkemis seharusnya karena Xiao Yan. Dengan kesempatan seperti itu, Xiao Zhan akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan itu. Melihat persetujuan Xiao Zhan, pria berjubah hitam itu mengangguk dan sebuah telapak tangan putih muncul dari jubahnya. Di jarinya ada cincin berwarna merah dan dengan jentikan, cincin itu segera berkedip dalam cahaya merah. Menatap telapak tangannya, seputih pemuda, Xiao Zhan terkejut. Telapak tangan itu memberinya perasaan yang akrab. Tapi Xiao Zhan tidak punya waktu untuk memikirkan penyebab dari sensasi deja vu. Segera, setumpuk botol giok muncul di atas meja. Meja besar itu, dalam sekejap mata, seluruhnya tertutup botol giok kecil, tidak ada satu tempat pun yang dibiarkan kosong. Menatap botol-botol giok yang muncul dari udara tipis di dalam aula besar ini, kecuali dari wanita berpakaian hijau yang berada di dekat jendela, semua anggota klan lainnya, tanpa kecuali sedikit pun, dikejutkan oleh pil dalam jumlah besar ini sampai-sampai mereka hampir tidak bisa bernapas. Ini 1283 botol obat penyembuh, bubuk pembekuan darah. Ini bukan obat penyembuhan terbaik dalam hal kualitas tetapi dibandingkan dengan bubuk pengembalian musim semi, klan Jialai, efeknya jauh lebih luar biasa. Menyaksikan orang-orang yang tercengang di aula, orang berjubah hitam dengan sembarangan memperkenalkan barang dagangannya. Xiao Zhan, terkejut dengan mulut terbuka lebar, menarik napas dalam-dalam dari udara sedingin es di sekitarnya. Ini benar-benar bisnis besar. Bab 76, kerjasama di aula yang sunyi, kerumunan tatapan panas membara menatap botol giok kecil di atas meja yang berjumlah lebih dari 1000. Hampir tidak ada yang pernah secara pribadi melihat eliksir dalam jumlah besar. Lidah merah mudanya menjilat bibir merahnya tanpa sadar, Xiao Yu sama-sama bingung melihat begitu banyak ramuan. Sesaat kemudian, dia mengguncang dirinya dari linglung dan dengan kilau di matanya, dia mengalihkan pandangannya untuk melihat orang berjubah hitam.
Gadis berpakaian hijau yang duduk di dekat jendela melihat sekilas ke meja yang penuh dengan botol giok kecil dengan tatapan heran melintas di mata air musim gugur yang indah itu. Visinya sekali lagi menyapu orang berjubah hitam. Tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan, dia terus melihat buku sederhana di tangannya. Dalam keheningan mutlak aula, orang berjubah hitam terbatuk pelan, membawa orang di sebelahnya, Xiao Zhan, kembali ke kenyataan. Xiao Zhan tersipu saat dia tertawa malu. Saat dia melihat ke alkemis berjubah hitam, rasa hormat dalam tatapannya telah mendapatkan tingkat lain. Tidak setiap alkemis dapat dengan mudah mengeluarkan lebih dari 1000 botol obat penyembuh sekaligus. Tuan, Anda harus tahu tentang situasi klan Xiao saat ini. Kami membutuhkan obat penyembuhan untuk menarik kembali popularitas kami yang hilang. Bagi klan Xiao, tindakan Anda tidak diragukan lagi memberikan bantuan saat kami paling membutuhkannya. Xiao Zhan berseru penuh terima kasih. Sedikit bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Zhan ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara lagi. Bagaimana dengan ini, klan Xiao kita akan bertanggung jawab menjual obat penyembuh ini. Adapun penghasilan, Pak Anda akan mengambil 90% sedangkan sisanya 10% akan menjadi milik kami. Meskipun saya merasa kami kurang ajar untuk melakukannya, bagaimanapun juga, kami masih membutuhkan uang untuk membereskan semuanya. Tuan, apa pendapat Anda tentang itu? Saat dia selesai menguraikan proposisinya, Xiao Zhan dengan gugup menatap pria berjubah hitam di depannya, takut dia tidak akan puas dengan persyaratannya. Klan Xiao saat ini hanya bisa sepenuhnya bergantung pada alkemis misterius ini. Haha, alkemis berjubah hitam itu tertawa sebelum menggelengkan kepalanya. Melihat aksi ini, ekspresi wajah Xiao Zhan sedikit berubah. Tepat saat dia akan kehilangan 10% terakhir, sebuah suara tua menyela yang membuatnya linglung dan benar-benar bingung. Pemimpin klan Xiao terlalu sopan, meskipun ramuannya disempurnakan oleh saya, membuat penjualan bukanlah pekerjaan yang mudah. Bagaimana saya bisa memanfaatkan Anda? Mari kita membaginya secara merata, 50-50, haha. Mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, tiga tetua yang awalnya cemas dan anggota klan lainnya tiba-tiba membuka mulut karena terkejut. Cukup lama sebelum mereka secara tidak sadar menyentuh telinga mereka, skeptis apakah kata-kata itu asli atau tidak. 50-50. Ini Tuan, bukankah dia terlalu perhatian pada Xiao Clan? Mengingat situasi saat ini, bahkan jika dia menginginkan semua 100% dari keuntungan, tidak ada seorang pun di klan Xiao yang berani menolak. Pai daging telah jatuh dari langit. Frasa ini bergema di hati semua orang saat mereka saling memandang. Setelah beberapa lama, Xiao Zhan secara bertahap mendapatkan kembali akalnya. Dia menghela napas dalam-dalam lalu tertawa pahit, berkata, Tuan, kata-kata Anda membuat kami kewalahan. Kami sudah benar-benar berterima kasih atas bantuan Anda yang tepat waktu. Bagaimana mungkin kami bisa mengambil keuntungan lebih darimu? Seolah-olah itu tidak penting, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan tertawa puas. Keuntungan kecil ini tidak menarik bagiku, jika bukan karena fakta bahwa Anda tidak akan pernah tenang. Sejujurnya saya akan terlalu malas untuk mengumpulkan bahkan 50%. Mendengar penjelasan arogan semacam ini, Xiao Zhan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Saya akan meninggalkan ramuan ini untuk Anda jual. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang dan memeriksanya. Pria berjubah hitam itu berdiri dan tersenyum ketika dia berkata, saya masih memiliki hal-hal lain, jadi saya tidak akan tinggal. Pemimpin klan Xiao tidak perlu mengirim saya pergi dan atur pengaturan untuk penjualan sebagai gantinya, haha. Dengan nada penolakan, dia berjalan keluar dari aula di bawah tatapan semua orang. Sebelum benar-benar keluar dari ruangan, langkah alkemis berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti. Sambil tertawa samar, dia berkata, sebelum saya pergi, saya akan mengatakan beberapa patah kata lagi. Xiao Yan benar-benar tidak buruk. Haha, selamat tinggal. Mendengar pernyataan ini, Xiao Zhan mengusap kepalanya. Dia hendak mengatakan sesuatu tetapi pria berjubah hitam itu sudah keluar dari aula, perlahan menghilang dari pandangan di tikungan. Menatap sosok pria berjubah hitam yang menghilang, Xiao Zhan menghela nafas kecil setelah beberapa saat sambil tertawa pahit, berkata, sepertinya hubungan antara Yan Er dan Tuan ini agak tidak biasa. Atau yang lain, bagaimana mungkin orang yang bahkan tidak mengenal kita ini membantu kita seperti ini? Ketiga tetua semua berbagi pandangan dan juga menghela nafas dan mengangguk.
Dari cara sang alkemis tua mengungkapkan pujian tentang Xiao Yan, dia jelas terlihat menyukai Xiao Yan dan bantuannya kepada Xiao klan pasti akan terikat pada Xiao Yan. Di dalam aula, semua anggota klan Xiao yang seusia Xiao Yan yang telah mendengar kata-kata lewat pria berjubah hitam itu, menunjukkan kecemburuan yang tak terselubung di wajah mereka. Gadis berpakaian biru di dekat jendela sedikit memiringkan kepalanya, pandangannya menatap melalui jendela saat sosok itu berbelok di tikungan. Alis Willow-nya sedikit menyatu, ekspresi keraguan melintas di wajahnya yang lembut. Di luar klan Xiao, pria berjubah hitam itu perlahan terus maju sampai dia mencapai area yang tidak terlalu ramai. Baru pada saat itulah sebuah suara muda menggerutu dengan lembut dari dalam gaun hitam, "Guru, apakah Anda tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan selain menunjukkan setiap kalimat kepada saya? Jika mereka mengetahui hal ini, saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan menawarkan Anda." "Hehe, aku hanya mengungkapkan perasaanku. Jika bukan karena Xiao Zhan yang memperlakukanmu dengan baik sejak kamu masih muda, di mana aku akan menemukan murid yang begitu baik. Karena itu, pantas bagiku untuk berterima kasih padanya." Suara tua itu bercanda dan tertawa, "Jika saya hanya memberi mereka pil, ayah Anda yang berhati-hati pasti akan percaya bahwa saya memiliki beberapa motif tersembunyi." Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan melihat sekeliling sebelum bertanya, "Kemana kita akan pergi sekarang?" "Menuju rumah lelang agar kita bisa memberikan key gathering powder kepada mereka, untuk menghindari mereka berhutang. Itu adalah sesuatu yang paling aku benci. Selain itu, Anda telah membakar semua bahan medis untuk latihan, sekarang saatnya untuk membeli bahan medis lainnya." Yao Lao bergumam sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk untuk mengakui kata-kata ini. Dengan beberapa harapan, dia tersenyum manis dan bertanya, "Guru, bisakah aku yang sekarang dihitung sebagai alkemis tingkat pertama?" "Cih, kamu pikir hanya karena kamu memurnikan obat selama beberapa hari, kamu telah menjadi seorang alkemis? Obat penyembuh adalah obat mujarab yang paling sederhana, memperbaiki hal semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan." Yao Lao mencibir, dengan kejam menyiram Xiao Yan dengan air dingin. Memutar matanya, Xiao Yan sedikit murung, "Lalu kapan aku bisa benar-benar dianggap sebagai alkemis tingkat pertama?" Di dunia alkimia, persyaratan minimum untuk seorang alkemis tingkat pertama adalah mampu memurnikan pil jenis pelet dan bukan jenis yang sederhana di mana yang harus Anda lakukan hanyalah mencampur esens menjadi pasta. Sepertinya ada jarak yang cukup jauh bagiku untuk pergi. Mendengar persyaratan ini, Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya dan melangkah maju menuju rumah lelang di alun-alun kota. Bab 77, melanggar pasokan bahan rumah lelang primer, lobi resepsi. Di atas meja, ada kotak batu giok kecil, di mana pil obat tergeletak dengan damai. Karena pil yang halus, bulat, dan mengkilap, aroma yang kuat dan menyenangkan memenuhi ruangan, menyebabkan semua orang merasa penuh perhatian. Menonton pil, dua manajer rumah lelang primer, Yafei dan Guni, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Melalui gaun hitam, Xiao Yan dapat melihat bahwa keduanya melupakan diri mereka sendiri di depannya, yang menyebabkan dia dalam hati mengungkapkan ketidaksetujuan dan mengejek mereka, jika mereka tahu bahwa Yao Lao berhemat pada bahan ketika dia membuat bubuk pengumpul ki ini, seperti apa ekspresi mereka. Bubuk pengumpul ki yang dibawa Xiao Yan jauh lebih rendah dari produk yang dia gunakan sendiri, namun bedak ini, yang dibuat dengan setengah hati oleh Yao Lao, mampu mengejutkan Yafei dan Guni. "Tuan yang terhormat, teknik alkimia Anda benar-benar mengagumkan. Bubuk pengumpul ki yang Anda buat sudah dapat dibandingkan dengan yang dibuat oleh alkemis tingkat kelima." Guni dengan sepenuh hati memuji pil hijau muda itu. Di bawah jubah hitam, sebuah suara tua dengan ringan terdengar, "Tolong terima bubuk pengumpul ki ini dengan baik. Setelah menerima begitu banyak bantuan, saya hanya perlu mengucapkan terima kasih atau hati nurani saya akan sangat terganggu." "Haha, Tuan, Anda terlalu baik. Anda adalah tamu di sini dan bantuan di antara kami hanyalah bantuan di antara teman." Yafei tersenyum sambil mengangkat kasing dengan tangan seperti batu giok. Yao Lao menahan diri untuk tidak berkomentar. Tidak hanya Yao Lao tidak percaya kata-kata itu, bahkan Xiao Yan juga mengejeknya. Jika itu benar-benar seperti yang dia katakan, rumah lelang utama pasti sudah bangkrut. Dari dalam pakaiannya, Xiao Yan mengeluarkan secarik kertas dan menyerahkannya kepada Yafei. Suara tua itu terdengar, "Tolong bantu saya lagi dengan menemukan bahan-bahan ini untuk saya."
Dengan penuh semangat menerima kertas itu, Yafei dengan cepat meliriknya sebelum menurut sambil tersenyum. Setelah waktu sebelumnya, dia tidak berani menunjukkan keraguan sekarang. Yafei memanggil seorang gadis pelayan dengan lambaian dan memberikan kertas itu padanya, menginstruksikannya untuk menyiapkan bahan-bahannya sesegera mungkin. Cangkir teh di tangannya, Xiao Yan dengan ringan menyesapnya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan setelah beberapa detik, suara Yao Lao terdengar, "Nona Yafei, saya punya pertanyaan." Mendengar Yao Lao mulai berbicara, Yafei tersenyum manis dan dengan lembut menjawab, "Silakan Pak. Klan Jialai telah membeli banyak bahan obat dari sini kan?" Yao Lao bertanya dengan suara monoton. Pada pertanyaan ini, hati Yafei sedikit menegang dan ekspresi wajahnya yang cantik sedikit berubah. Diam-diam berbagi pandangan sekilas dengan Guni, dia diam-diam ragu sejenak sebelum menjawab, "Sebelumnya klan Jialai memang telah membeli hampir 100.000 emas bahan obat dan bahan medis ini, juga memiliki beberapa sifat penyembuhan." Sedikit mencondongkan kepalanya, suara lamanya tiba-tiba menghilang dalam keheningan. Perubahan suasana yang tiba-tiba dari pria berjubah hitam ini menyebabkan hati Yafei merasa agak gugup. Dia sudah lama tahu bahwa yang pertama sedang bersiap untuk membantu klan Xiao, namun rumah lelang terus menjual bahan obat dalam jumlah besar kepada klan Jialai. Meskipun dia tidak tahu temperamennya, sangat mungkin bahwa pria tua ini akan menyimpan dendam terhadap rumah lelang. Suasana di aula berangsur-angsur menjadi menindas. Melihat ke arah pria berjubah hitam yang diam, Yafei mulai merasa gelisah. Jika bukan karena Guni terus-menerus menghentikannya dengan penampilannya, dia akan membuka mulutnya sejak lama. "Kalian berdua seharusnya tahu apa yang ingin aku lakukan dengan membeli begitu banyak bahan obat terakhir kali, kan?" Beberapa saat kemudian, suara tua itu akhirnya memecah kesunyian yang menyesakkan. Dengan ringan menggigit bibir merahnya, Yafei sedikit menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan nada rendah, "Tuan bermaksud untuk memperbaiki bahan-bahannya menjadi obat penyembuhan untuk membantu klan Xiao, ya?" "Tepat sebelum saya datang, saya menyerahkan semua obat penyembuhan yang disempurnakan ke klan Xiao." Sedikit mengangguk, Yao Lao berkata dengan suara yang dalam, "Mungkin dalam 2 hari lagi, klan Xiao dan klan Jialai akan mulai menggunakan obat penyembuhan untuk memperebutkan popularitas di kota hutan." Dihadapkan dengan topik semacam ini, Yafei tidak tahu bagaimana menjawab. Jadi dia hanya bisa dengan cerdik mempertahankan kesunyiannya. Pembuatan obat penyembuhan membutuhkan sejumlah besar bahan medis bermutu rendah. Di kota hutan, selain rumah lelang primer, tidak ada kios obat lain yang memiliki kemampuan untuk menyediakan jumlah sebesar itu. Melihat Yafei tanpa kata, Yao Lao terus berkomentar pada dirinya sendiri. Pada tahap selanjutnya dari pertempuran obat penyembuhan ini, selain harga dan kualitas, memiliki persediaan bahan obat yang cukup adalah faktor kunci. Jadi saya berharap rumah lelang primer akan menolak untuk menyediakan bahan obat bagi klan Jialai mulai sekarang. Sama seperti suara Yao Lao bergema, garis pandang Xiao Yan menembus mantel hitam dan terfokus pada kecantikan dewasa yang secantik roh rubah. Dia memiliki kurang dari 2 bulan tersisa di kota hutan dan dengan demikian, dalam waktu ini, dia harus membantu ayahnya untuk mengalahkan klan Jialai. Hanya dengan begitu dia bisa pergi dalam perjalanan pelatihan dengan Yao Lao dengan nyaman. Wajah menawan Yafei sedikit berubah saat dia mendengar kata-kata Yao Lao. Dalam posisi yang sulit, dia berkata, "Tuan, rumah lelang primer kami memiliki aturan yang melarang kami terlibat dalam segala jenis konflik antar klan. Jika kami menyetujui permintaan Anda, itu sama saja dengan secara tidak langsung membantu klan Xiao. Ini tidak sesuai dengan aturan kami, saya dapat memperbaiki 2 pil pengumpul Qi untuk Anda tanpa biaya." Yao Lao berkata, "Tidak terganggu. Tuan, ini bukan masalah eliksir, sungguh." Godaan dari 2 Qi Gathering Pil menyebabkan tangan halus Yafei gemetar, namun dia terus bertahan. 3 pil, Tuan. Yafei memaksakan senyum, tepat di sampingnya, wajah Guni berkerut, 3 pil pengumpul Qi. Itu akan bernilai setidaknya 500.000 emas kan? 5 pil. Suara tua yang dipersenjatai dengan nada acuh tak acuh tanpa henti menghantam garis dasar di hati Yafei. HRRR. Mata besar Yafei tertutup rapat saat dia dengan ringan menghirup udara sedingin es. Setelah waktu yang lama, matanya tiba-tiba terbuka. Yafei tertawa pahit saat dia berkata, "Tuan, Anda telah menang. Mulai sekarang, rumah lelang primer tidak akan pernah lagi menyediakan bahan medis apapun untuk klan Jialai."
Keinginan Nona Yafei memang agak di luar dugaan saya, 1 bulan kemudian saya akan membawa barang. Tentu saja hanya jika rumah lelang primer tidak mengecewakan saya. Yao Lao berkata sambil tertawa kecil. Tuan, tenanglah, Yafei tahu siapa yang penting dan siapa yang tidak begitu jelas. Bagaimanapun, Yafei sudah mengalami bertahun-tahun di rumah lelang, jadi dia dengan cepat tenang. Antara klan Jialai dan seorang alkemis yang paling tidak tingkat keempat, sama sekali tidak ada perbandingan. Pilihannya tidak sulit untuk dibuat, sebenarnya, kesulitan sebenarnya terletak pada bagaimana memilih momen terbaik untuk mendapatkan keuntungan terbesar dan Yafei sangat puas dengan hasil saat ini. Bab 78, Pelatihan dan kemudian terobosan. Hanya setelah melihat pria berpakaian hitam berjalan keluar dari ruang tunggu, puas dengan bahan-bahan di tangannya, Yafei akhirnya bisa mengendurkan bahunya. Tubuhnya meringkuk di atas kursi, membuatnya tampak seperti rubah yang meringkuk. Posisi lesu miliknya ini memiliki daya tarik tersendiri. Tuan tersayang ini, benar-benar berani, kata Yafei dengan kepala menempel di sandaran kursi yang dingin. Di sampingnya, Guni menggosok dahinya, mendesah, 5 pil gathering key powder, memang benar bahwa dia adalah alkemis tingkat 4, tapi tetap saja, bukankah caranya menjalankan bisnis sedikit berlebihan? Yafei mengangguk dan mengerucutkan bibirnya yang merah dan kecil sebelum melanjutkan untuk mengejek dirinya sendiri. Saya pikir saya bisa bertahan melawan tekanannya, tapi siapa yang mengira? Guni tertawa, menjawab, jika itu saya di posisi Anda, saya khawatir saya akan menyerah pada saat dia menyebutkan pil ketiga. Anda mampu melebihi harapan saya dan bertahan sampai yang kelima, jadi banggalah. Apa yang saya tunjukkan adalah ketekunan. Mendengar tawarannya, pikiranku kosong dan aku tidak bisa berpikir jernih. Tapi siapa yang mengira bahwa dia akan begitu maju dengan permintaannya dan melemparkan 2 pil tambahan? Kata Yafei sambil memutar matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan situasi ini. Fakta adalah fakta dan pikiran Anda yang kosong membantu rumah lelang primer memperoleh pendapatan tambahan 400.000. Ekspresi Guni sambil tertawa setelah mendengar penjelasannya. Yafei menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya, mengeluarkan beberapa tawa lembut. Saat dia mulai bangkit dari kursinya, dia menghela nafas, sepertinya klan Jialai ada di sana sekarang. Guni juga setuju, menganggukkan kepalanya. Tapi bukankah itu tampak agak mencurigakan? Bukankah tuan kita yang terkasih seharusnya menjadi orang asing bagi klan Xiao? Mengapa dia sangat membantu mereka? Dia bahkan bersedia menyisihkan 5 pil key gathering powder untuk memutuskan rantai pasokan klan Jialai, kata Yafei sementara sedikit kecurigaan melintas di matanya. Siapa yang tahu, alkemis terhormat kita memang misterius, bukan? Saya tidak tahu bahwa Kekaisaran Jiama memiliki sosok seperti dia, kata Guni tak berdaya. Yafei mengangguk sedikit, matanya mengembara. Setelah bergumam sedikit, dia menjawab, sepertinya memiliki hubungan yang fenomenal dengan klan Xiao akan menjadi suatu keharusan. Dengan pil ini, saya telah meningkatkan keuntungan dari rumah lelang 4 kali lipat. Mari kita lihat apakah ada yang bisa melampaui saya pada penilaian karyawan berikutnya, ya. Setelah kata-kata ini diucapkan, ujung bibir merahnya membentuk senyuman. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia keluar dari ruang tunggu sambil menyenandungkan lagu untuk dirinya sendiri. Berjalan keluar dari rumah lelang, Xiaoyan menghela nafas panjang, dengan suara rendah dia berkata, Guru, terima kasih banyak. Apa yang harus berterima kasih, jika klan Jialai tidak diinjak-injak, apakah kamu bisa berkonsentrasi saat aku membawamu dalam perjalanan pelatihan? Yao Lao menjawab tanpa daya. Hehe, Xiaoyan menyeringai, tanpa kata-kata lebih lanjut. Dia mengikuti rutinitasnya yang berputar dan berputar di jalanan sebelum melepas mantel hitam di sudut yang kosong dan dengan hati-hati keluar dari jalan, menuju klan Xiao. Kembali ke klan, ketika Xiaoyan sesekali bertemu dengan anggota klan lain, dia bisa merasakan bahwa tatapan mereka dipenuhi dengan rasa iri. Jelas, berita tentang apa yang terjadi di aula hari ini telah menyebar di antara klan. Xiaoyan mengabaikan tatapan ini saat dia melanjutkan perjalanannya yang lambat menuju kamarnya. Saat dia berbelok di tikungan, seorang gadis berbaju merah tiba-tiba muncul dengan kepala di jalur tabrakan. Syukurlah Xiaoyan berhenti tepat waktu, berhasil menghindari tabrakan canggung yang mengancam akan terjadi. Xiaoyan GG, akhirnya aku menemukanmu. Gadis berbaju merah mundur selangkah dan mengangkat kepalanya.
Wajahnya yang muda dan murni mengandung pesona tersendiri. Kombinasinya agak kontradiktif, menyebabkan gadis itu memiliki pesona yang sedikit lebih tak terlukiskan dibandingkan dengan gadis-gadis lain pada usia yang sama. Pesona semacam ini bahkan membuat Xiao Yan melirik beberapa kali lagi. Gadis yang wajahnya dipenuhi kegembiraan ini tidak lain adalah Xiao Mei. Tatapan Xiao Yan menyapu wajah cantik Xiao Mei. Menggosok hidungnya, dia bertanya dengan suara monoton, apakah ada sesuatu? Saat dia mendengar sapaan yang agak asing ini, wajah berseri-seri Xiao Mei sedikit menjadi gelap. Dengan suara rendah dia menjawab, pemimpin klan ingin Xiao Yan GG melakukan perjalanan ke ruang belajar. Sedikit terkejut, Xiao Yan mengangguk dan tersenyum sebagai jawaban, oke mengerti, terima kasih. Dia melambaikan tangan sebelum berbalik menuju ruang belajar yang terletak di halaman depan. Xiao Yan Biao Ge, terima kasih sebelumnya. Xiao Mei berkata dengan lembut saat dia melihat langkah Xiao Yan yang lugas dan tegas berjalan pergi. Kilatan kekecewaan bisa terlihat di matanya saat dia menggigit bibirnya. Xiao Yan menghentikan langkahnya saat dia dengan elegan melambai ke arah Xiao Mei tanpa berbalik, dengan dingin menjawab, tidak masalah. Menatap sosok Xiao Yan yang mundur, tiba-tiba, Xiao Mei mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, Xiao Yan Biao Ge, maukah kamu berpartisipasi dalam tes pendaftaran Akademi Jianan? Mungkin, dengan kedua tangan di belakang kepalanya, Xiao Yao perlahan dan bertahap pergi, meninggalkan kata ini. Ketika Xiao Mei mendengar jawaban Xiao Yan, wajahnya yang mendung namun cantik akhirnya menjadi cerah. Menjepit tangannya menjadi kepalan, dia berdiri di tempat saat dia melihat sosok Xiao Yan akhirnya memudar dari pandangan sebelum dengan ringan dan pahit mendesah dan berbalik untuk pergi. Xiao Yan berjalan-jalan di klan sebelum akhirnya tiba di depan sebuah ruangan yang luas. Mengetuk pintu dengan ringan, dia perlahan mendorong pintu terbuka dan masuk. Di dalam ruangan, Xiao Zhan dan ketiga tetua sedang mendiskusikan sesuatu tetapi ketika mereka melihat Xiao Yan masuk, mereka menutup mulut mereka bersamaan. Ayah, kamu mencariku. Dengan senyum di wajahnya, Xiao Yan berjalan dan bertanya. Xiao Zhan balas tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, melirik ketiga tetua. Dia ragu-ragu sebelum bertanya dengan suara rendah, kamu seharusnya melihat Pak Tua itu kan? Ya, Xiao Yan memiringkan kepalanya, tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Xiao Zhan. Apakah kamu tahu dari mana dia berasal? Xiao Zhan bergumam, aku baru mengenalnya sebentar, bagaimana aku bisa mengetahui asal-usulnya? Ini adalah kata-kata yang menyentuh hati Xiao Yan karena dia benar-benar tidak tahu persis dari mana Yao Lao berasal. Tapi aku tahu bahwa dia adalah seorang alkemis. Xiao Yan tersenyum dan menambahkan, omong kosong. Xiao Zhan memutar matanya sambil tersenyum penuh omelan main-main. Xiao Zhan menggelengkan kepalanya dan tertawa, dengan suasana hati yang sangat baik, dia terus bertanya pada Xiao Yan beberapa pertanyaan lagi tentang Yao Lao. Namun, jawaban Xiao Yan yang kacau dan konyol berarti pada akhirnya, Xiao Zhan tidak berhasil menemukan apapun. Kamu bocah kecil, aku bahkan tidak tahu apakah kamu berpura-pura. Saat dia menatap Xiao Yan yang tampaknya benar-benar bodoh, Xiao Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan gerakan tangannya, dia terus berbicara, lupakan saja, pergi dan lanjutkan apapun yang kamu lakukan, jika kamu bertemu dengan tuan tua itu di masa depan, cobalah untuk tidak menyinggung perasaannya. Masa depan klan Xiao bergantung padanya. Xiao Yan mengangkat bahu, menolak berkomentar. Xiao Yan, auramu saat ini sepertinya kuat. Penatua pertama menatap Xiao Yan dan tiba-tiba tergagap. Mendengar kata-kata tetua pertama, Xiao Zhan juga terkejut, memusatkan pandangannya untuk menyapu Xiao Yan. Sesaat kemudian, mulutnya perlahan terbuka dan dia berkata dengan takjub, kamu telah membuat terobosan pada Douse. Mendengar kata-kata ini, sudut mulut tetua kedua dan ketiga tertarik, saat mereka menatap tak percaya pada pemuda di depan mereka. Xiao Yan menggaruk kepalanya sebelum dengan polos merentangkan tangannya, kurasa begitu, aku hanya berlatih dan berlatih seperti biasa dan kemudian entah bagaimana membuat terobosan. Sudut mata Xiao Zhan melompat, terkejut dengan perkembangan ini. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berkata, pelatihan, macam apa itu? Selama periode waktu ini, Xiao Zhan sudah terbiasa dengan keajaiban yang diciptakan oleh Xiao Yan. Dengan lambaian tangannya, Xiao Zhan memaksakan senyum dan berkata, bagus kamu membuat terobosan, jika kamu punya waktu pergi ke asosiasi pengujian peringkat untuk menerima lencana peringkat.
Xiao Yan mengangguk, sudut mulutnya terangkat main-main, kalau begitu, bisakah aku pergi sekarang? Sejujurnya, saya baru saja berlatih dan kemudian menerobos, kamu sudah bisa pergi. Memutar matanya, Xiao Zhan memarahinya dengan main-main. Anak muda ini hanya mengacak-acak bulu orang. Apakah dia benar-benar tidak tahu bahwa ketika ketiga tetua ini memadatkan kisah klone mereka gagal 2 kali berturut-turut sebelum menjadi Douse. Menatap wajah kaku dari 3 tetua, Xiao Yan menyeringai dan tertawa terbahak-bahak. Hanya setelah Xiao Zhan mulai memarahinya lagi, dia bergegas keluar dari ruang kerja. Mendengar tawa memudar dari pemuda itu, wajah ketiga tetua itu sedikit mengendur. Saling memandang, mereka tidak bisa menahan tawa dengan wajah penuh kepahitan. Babak 79, serangan balik oleh klan Xiao setelah menerima bantuan rahasia dari Xiao Yan dalam jumlah besar obat penyembuhan. Meskipun klan Xiao tidak mempublikasikan berita ini, mereka sudah diam-diam mulai mempersiapkan serangan balik mereka terhadap klan Jialai. Peristiwa yang terjadi di aula klan dirahasiakan oleh Xiao Zhan dan ketiga tetua, segala sesuatu tentang obat penyembuhan telah diklasifikasikan sebagai skala larangan tertinggi. Tak satu pun dari anggota klan bisa menyebutkan hal ini kepada orang luar, jika ada yang membocorkan informasi, orang itu akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Seiring dengan diamnya keluarga Xiao, perilaku klan Jialai menjadi semakin arogan, menggunakan segala macam trik dan bujukan tanpa menahan diri untuk menarik semua pelanggan pasar keluarga Xiao. Bahkan dengan ini, klan Xiao tetap diam. Melihat keluarga Xiao menonton dalam diam, beberapa pasukan kecil yang bersekutu dengan mereka menjadi kecewa dan juga mulai diam-diam bersiap untuk bergerak melindungi diri mereka sendiri. Dengan suasana yang sedikit lebih aneh dari biasanya, waktu 2 hari berlalu dengan tenang. Itu adalah hari lain dari cuaca cerah yang cerah dan mempesona sementara pasar klan Jialai panas dan ramai seperti biasanya. Di jalan utama, kepala orang mengalir seperti air. Di kios, kembalinya bubuk musim semi, ada kerumunan orang yang lebih besar, suara teriakan, omelan, dan perkelahian semua berkumpul di satu tempat. Suara-suara memekakkan telinga menembus awan. Di belakang konter obat coklat, seorang penjual obat dari klan Jialai sedang menonton tentara bayaran yang berdebat memperebutkan obat. Senyum di wajahnya terlihat bangga, mengetahui bahwa dia memiliki keuntungan dengan menjadi satu-satunya pemasok obat. Jialaiku adalah anggota inti dari klan Jialai dan bertanggung jawab atas pasar paling populer klan Jialai. Berdiri di lantai 2 aula resepsi, Jialaiku melihat ke bawah dari atas ke jalan-jalan besar yang dipenuhi orang-orang, wajahnya yang gemuk dan berminyak dipenuhi dengan senyum puas. Selama periode waktu ini, kembalinya bubuk musim semi, telah terjual jauh lebih banyak dari perkiraan awal klan Jialai. Di bawah godaan besar keuntungan, klan Jialai tidak lagi puas karena mereka memindahkan harga dari 100 emas menjadi 300 emas. Awalnya banyak tentara bayaran yang jijik dengan kenaikan harga, namun tidak ada pemasok lain untuk Return of Spring Powder, sehingga mereka hanya bisa membuat keributan dan mengeluh sebentar sebelum dengan enggan menerima kenyataan ditipu. Jialaiku dengan ringan menyenandungkan nada kecil saat matanya membentuk garis dan dengan gembira berkata, bahkan jika kamu tidak membeli, orang lain akan tetap membeli. Jialaiku mengulurkan tangannya yang pendek dan gemuk untuk menahan sinar matahari, tidak mampu menahannya di depan gudang. Dia menyeka keringat di dahinya saat dia menggerutu, sial, hari ini terlalu panas, sepertinya aku harus melepaskan sebagian hot spangku malam ini untuk menenangkan diri. Cih-tech, gadis muda dari terakhir kali sangat menyegarkan dan hidup. Saat ia mengingat ekstasi dari tempat terlarang itu, Jialaiku dipenuhi dengan ketidaksabaran yang tak tertahankan, sekali lagi menyeka keringatnya. Kemudian alisnya tiba-tiba berkerut saat melihat gangguan di pintu masuk. Sialan, berkelahi lagi. Tentara bayaran ini semuanya berotot dan tidak punya otak. Apakah mereka tidak tahu bahwa memperbaiki barang-barang yang mereka rusak itu membutuhkan biaya? Saat Jialaiku menatap gangguan itu, dia hanya bisa mengutuk dengan kesal. Pasar klan Xiao juga mulai menjual obat penyembuhan. Tepat ketika Jialaiku sedang bersiap untuk mengirim penjaga untuk menyelesaikan gangguan, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari jalan utama. Ketika Jialaiku mendengar teriakan tiba-tiba ini, lemak di sekujur tubuhnya bergoyang seperti gunung yang menabrak laut dan di wajahnya, kulitnya sedikit berubah. Namun, sesaat kemudian dia mencibir dan berkata, sepertinya tidak ada harapan tersisa bagi klan Xiao. Untuk benar-benar menemukan metode semacam ini, mereka praktis meminta kematian.
Teriakan itu telah menyebabkan jalan utama yang dulu berisik berubah menjadi masa hening, namun, ketika semua orang mulai saling memandang dengan cemas, satu persatu, kerumunan mulai mengutuk, "Sialan, jangan pernah berpikir untuk menggunakan jenis ini. Taktik kotor untuk mencuri tempat yang telah saya antri selama setengah hari." Jelas bahwa orang-orang ini percaya bahwa teriakan itu adalah tipuan untuk mengambil kesempatan tanpa malu-malu mendorong ke depan antrian. Bagaimanapun, trik semacam ini biasa terjadi selama periode waktu ini. Setelah mengutuk, orang-orang ini melanjutkan kesibukan mereka untuk kembalinya bubuk musim semi lagi. Tentu saja, tidak semua orang memiliki pemikiran ini. Sebagian kecil dari tentara bayaran yang muak dan lelah dengan perilaku sombong dari klan Jia Lai memutuskan untuk memeriksa. Setelah ragu-ragu sebentar, mereka memilih untuk keluar dari jalan dan menuju pasar klan Xiao, setengah ragu namun setengah percaya. Berdiri di lantai atas, Jia Lai Ku melihat popularitas yang masih sangat tinggi di jalan utama. Dia tidak bisa menahan tawa dengan bangga dan berbicara dengan sedih, "Klan Xiao. Hei, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan." Kemudian di kota hutan, klan Jia Lai mungkin satu-satunya klan besar. Waktu dari 3 klan berpengaruh. Hehe, hari-hari itu telah pergi selamanya. Efek teriakan dari sebelumnya di pasar yang sibuk seperti daun jatuh ke lautan luas, nyaris tidak membuat riak popularitas klan Jia Lai tidak terpengaruh sedikitpun. Secara alami, ini hanya sementara. Setengah jam setelah teriakan itu, beberapa pria kekar mengenakan pakaian tentara bayaran muncul di depan pintu masuk pasar klan Jia Lai. Mereka dengan kasar menerobos masuk ke pasar, menabrak dan mendorong penjaga. Dengan wajah gembira, mereka mengangkat botol giok hijau di tangan mereka tinggi-tinggi ke udara saat mereka berteriak serempak, untuk sesaat menekan kebisingan pasar. Klan Xiao juga menjual obat penyembuhan. Teriakan terpadu mereka menyebabkan pasar menjadi sunyi saat tatapan semua orang beralih ke sumber teriakan. Kilatan pemahaman di mata mereka. Salah satu tentara bayaran kekar yang baru saja menerobos masuk buru-buru melompat ke batu besar di dekatnya. Dengan suara "kiang", dia menarik pedang lebar di sisinya sebelum menggertakkan giginya saat dia menariknya ke lengannya, menggambar garis darah baru. Mengangkat lengannya yang berlumuran darah untuk dilihat semua orang, pria kekar itu memiringkan botol batu giok hijau di tangannya yang lain saat cairan merah kental dan kental perlahan mengalir keluar untuk menutupi lukanya. Di bawah pengawasan orang banyak, cairan merah kental dan kental menyerbu luka. Sesaat kemudian, aliran darah yang sebelumnya melonjak melambat dan mengejutkan semua orang, darah sudah membeku membentuk lapisan tipis di atas luka. Di jalan utama, tatapan semua orang yang secara pribadi telah melihat pemandangan ini tiba-tiba menyala dengan penuh semangat. Efek keteguhan yang cepat semacam ini sangat penting untuk misi apapun. Ini adalah produk baru yang dijual oleh pasar klan Xiao yang disebut obat pembekuan darah. Tidak hanya lebih efektif, tetapi harganya juga lebih rendah dari Spring of Return Powder, lebih dari setengahnya. Apa yang kalian tunggu? Apakah Anda menikmati diperas seperti orang idiot? Masih belum bubar. Tentara bayaran kekar mengangkat botol giok saat dia membuka mulutnya dan tertawa dengan kejam. Jalan utama dalam keheningan. Salah satu tentara bayaran yang baru saja memasuki pasar dengan tatapan kosong menatap botol hijau di tangan pria kekar itu. Sepersekian detik kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan berlari. Menatap bayangan pria yang mati-matian kehabisan pasar, kerumunan di pasar sedikit goyah sebelum dengan keras bergerak. Bersama-sama, langkah mereka menyebabkan tanah bergetar saat kerumunan dengan panik keluar dari pasar. Di atas batu, senyum aneh muncul di wajah tentara bayaran kekar saat melihat kerumunan yang panik. Saat angin bertiup melintasi pakaian pria kekar itu, lambang klan Xiao terlihat samar-samar. Setelah keributan besar, pasar yang awalnya ramai tiba-tiba sepi. Selain beberapa pedagang yang masih tercengang di tempat kejadian, hampir tidak ada orang yang tersisa di jalan utama. Klan Xiao telah memulai serangan balik mereka. Pikiran ini melintas di semua pedagang saat mereka menatap jalan utama yang sekarang kosong. Mereka bertukar pandang dan sebagai satu mereka mengangkat kepala mereka untuk melihat Jia Lai Ku. Pada saat ini, lemak yang dulu gembira itu sudah lumpuh di tempat dengan kulit pucat yang mematikan di wajahnya. Sementara itu, di pasar lain dari klan Jia Lai, situasi serupa terjadi. Babak 80, alkemis Liu Si. Suasana di aula yang terang benderang terasa menyesakkan dan menyesakkan. Di tengah aula berdiri sebuah meja dan di tengahnya terdapat sebuah botol giok hijau kecil.
Dari botol itu, tercium bau obat yang samar. Banyak orang duduk di dalam aula. Dari pakaian mereka, terbukti bahwa mereka adalah eselon atas dari klan Jialai. Jialaiku juga duduk di antara mereka. Di aula, di sisi paling kiri, berbaring seorang pemuda berpakaian putih dengan malas di sandaran kursi. Sebenarnya, pemuda itu akan terlihat agak menawan, jika bukan karena tatapan penuh yang sering melintas di matanya, merendahkan citranya. Saat dia berbaring, salah satu tangannya terlihat perlahan masuk ke dalam pakaian pelayan cantik di sampingnya. Meskipun ada begitu banyak orang di sekitarnya, sepertinya tidak ada yang peduli dengan tindakan tak terkendali seperti itu. Pipi pelayan cantik itu sedikit memucat dengan tindakan vulgar pemuda itu, tapi dia bahkan tidak mengeluarkan suara. Tapi jelas bahwa tatapan gemetar dan tertahan muncul di matanya saat tubuh lembutnya terus bergidik. Ini adalah obat pembekuan darah yang tiba-tiba datang dari klan Xiao dan sekarang, popularitas kami di pasar sudah mulai menurun. Jia Laibi menatap botol hijau kecil di atas meja dengan wajah muram, bertindak seolah-olah dia tidak melihat seorang pemuda berpakaian putih melakukan tindakan kasar. Bagaimana klan Xiao bisa memiliki obat penyembuhan? Mungkinkah mereka juga berhasil mendapatkan seorang alkemis? Jia Laiao, yang sering bentrok dengan Xiao Yan, melirik pria berbaju putih di sampingnya sebelum mengerutkan kening dan bertanya. Jia Laibi menyipitkan mata tuanya yang berkerut, ekspresi jelek di wajahnya, apakah ada yang ingat alkemis misterius yang kita temui di rumah lelang? Pada saat itu, dia sepertinya menyukai klan Xiao. Jika obat pembekuan darah ini disempurnakan olehnya, maka kita dalam masalah besar. Seperti yang kalian semua mungkin tahu, orang itu bisa menjadi alkemis tingkat ketiga. Mendengar istilah alkemis tingkat ketiga, pemuda berbaju putih itu akhirnya menghentikan tangannya yang sedang menjelajahi tubuh Maid dengan enggan. Dia melangkah maju dan mengambil botol hijau kecil untuk menghirupnya sebelum menuangkan sedikit isinya dan dengan ringan menggosoknya di antara jari-jarinya. Dengan mencibir, dia menyimpulkan, seorang alkemis tingkat ketiga. Banteng, obat pembekuan darah ini memang lebih efektif daripada Return of Spring Powder tetapi berdasarkan kualitasnya, orang yang memurnikannya jelas memiliki tingkat yang lebih rendah dariku. Efektivitas obat yang lebih besar adalah karena resepnya yang unik. Mendengar informasi ini, semua orang yang duduk dalam hati menghela nafas lega. Jika klan Xiao benar-benar mendapatkan bantuan dari alkemis tingkat ketiga maka klan Jia Lai mungkin akan hancur. Dari pengalaman saya, kemungkinan besar alkemis dari klan Xiao hanyalah seorang pemula yang entah bagaimana berhasil meminjam resep ini, entah dari mana, untuk membuat obat pembekuan darah ini. Di wajah pemuda berpakaian putih, hanya ada ketidakpedulian dan penghinaan. Hehe. Bisa melihat keterampilan pembuat dari sebotol kecil obat, wawasan Liu Xidage benar-benar kejam. Jia Laiao tersenyum dengan sedikit sanjungan. Itu hanyalah salah satu keterampilan dasar seorang alkemis. Setelah dipanggil Liu Xi dengan begitu banyak sanjungan, pemuda berpakaian putih dengan rendah hati menggelengkan kepalanya, namun ekspresi senang yang tidak jelas muncul di wajahnya yang tidak bisa lepas dari pengamatan rubah tua yang cerdik yang duduk di sekitarnya. Meskipun Return of Spring Powder kalah dengan obat pembekuan darah dalam hal kualitas, perbedaan antara keduanya tidak dramatis. Alasan utama mengapa pasar kami kehilangan popularitas adalah karena sebelumnya kami telah menaikkan harga terlalu banyak. Setelah kami mengevaluasi kembali harga kami, popularitas kami perlahan akan kembali, tetapi menurunkannya kembali ke biaya sebelumnya akan menjadi tantangan. Toh obat pembekuan darah ini pasti akan menarik banyak pelanggan. Tampaknya di masa depan, klan Xiao juga akan mendapatkan pijakan di pasar obat penyembuhan kota Wutang. Jia Laibi perlahan bergumam, mengevaluasi kembali harga. Mendengar kata-kata ini, Liu Mu mengerutkan alisnya, jelas tidak mau menerima penurunan harga yang tiba-tiba karena dia sudah terbiasa dengan harga tinggi. Setelah melihat ekspresi wajah Liu Mu, Jia Laibi dalam hati mengutuk betapa bodohnya Liu Mu sebelum dengan terpaksa menjelaskan dengan senyum di wajahnya, Tuan. Liu Mu, situasi pasar saat ini tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya, kami memonopoli pasar obat penyembuhan di kota Wutang, tetapi sekarang tidak lagi, jadi kami perlu menurunkan harga kami untuk mendapatkan kembali popularitas kami. Liu Mu dengan enggan menggelengkan kepalanya, melengkungkan bibirnya, dia berkata, lakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi ingat, bahkan jika kamu mengurangi harganya, aku masih mendapatkan potongan yang kita bicarakan ketika obatnya bernilai 300 emas.
Mata Jia Laibi tidak bisa membantu tetapi berkedut saat awan kemarahan mulai turun ke pikirannya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Wajahnya masih memasang ekspresi tersenyum, namun tampaknya menjadi sedikit lebih dingin. Haha, tentu saja. Saya pasti akan membayar bagian Liumu seperti yang kita sepakati. Oke, ekspresi puas di wajahnya, Liumu menganggukkan kepalanya dan sekali lagi kembali ke tempat duduknya. Bahkan lebih tak terkendali dari sebelumnya, dia menyeret pelayan cantik itu ke pangkuannya. Pak, Liumu, kita tidak punya banyak sisa, Return of Spring Powder. Sebelumnya, saya telah mengirim orang ke rumah lelang primer untuk membeli bahan-bahan. Ketika saatnya tiba, saya khawatir saya harus merepotkan Anda lagi. Jia Laibi tersenyum sebelum menambahkan, selain itu, saya berhasil membeli sepasang wanita ular gurun TGR yang berharga kemarin dan saya sudah mengirimnya ke kamarmu. Ketika Liumu mendengar bahwa dia harus memperbaiki obat lagi, ekspresi ketidaksabaran melintas dengan jelas di wajahnya. Namun setelah mendengar dua kata, wanita ular, ketidaksabaran segera berubah menjadi ekspresi mesum. Dengan nyala api membara di matanya, dia menganggukkan kepalanya dan mengambil alih situasi. Selama ada cukup bahan obat, pemimpin klan tidak perlu khawatir tentang jumlah Return of Spring Powder. Saat melihat Liumu yang begitu mudah dikendalikan, sudut mulut Jia Laibi berubah membentuk ekspresi jijik. Dalam hati dia mencibir, dengan hanya pikiran yang dikendalikan oleh, selain mengetahui alkimia, dia tidak memiliki kebaikan lain. Poin. Jia Laibi mencibir sambil menggelengkan kepalanya, mengangkat cangkir tehnya dengan kedua tangan ke mulutnya untuk menyesap sebelum terlibat dalam topik yang paling diminati Liumu, urusan ual, sambil tersenyum. Saat dia sekali lagi berbicara ringan dengan Liumu, seorang anggota klan buru-buru menerobos masuk ke aula, dengan cepat tiba di sisi Jia Laibi sebelum menundukkan kepalanya untuk mengucapkan beberapa patah kata ke telinga Jia Laibi dengan nada pelan. Dengan senyum di wajahnya, Jia Laibi mendengarkan laporan anggota klan. Sesaat kemudian, senyum di wajahnya menjadi kaku, kaca, cangkir teh di tangannya tiba-tiba hancur menjadi debu dan teh bercampur menjadi satu. Saat mereka mengalir di tangannya, menetes ke lantai. Rumah lelang primer yang malang itu, untuk benar-benar menggunakan taktik seperti itu denganku. Dengan wajah penuh amarah, Jia Laibi tiba-tiba berdiri dan meraung marah. Ki yang mengamuk tiba-tiba meledak dari tubuhnya membentuk angin puyuh kecil yang mendesis di udara. Duduk paling dekat dengan Jia Laibi, Jia Laiao tiba-tiba merasa sulit bernapas karena ki mengesankan yang dipancarkan dari ayahnya dan buru-buru mundur beberapa langkah. Dia dengan cemas berteriak, "Ayah!" Teriakan Jia Laiao membuat Jia Laibi sadar kembali. Wajahnya sedikit berkedut sebelum duduk dengan dingin dan berkata, rumah lelang utama telah menolak untuk menjual bahan obat klan Jia Lai kami lagi. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh aula menjadi gempar, semua orang saling memandang dengan cemas, alarm terlihat di wajah mereka. Bagaimana mungkin, bukankah rumah lelang primer selalu menjaga netralitasnya? Bagaimana mereka bisa tiba-tiba memilih untuk menentang klan Jia Lai? Kulit Jia Laiku berubah mendengar kata-kata Jia Laibi dan bergidik sambil tanpa sadar menyuarakan pikirannya. Jika ada insentif yang cukup, siapa yang akan mempertahankan netralitas mereka dengan sia-sia? Jia Laibi dengan dingin mendengus sebagai balasan saat dia perlahan menghela nafas. Dia melirik Liu Xi yang dalam keadaan menyesal karena kinya sebelum dengan dingin berkata, saya khawatir klan Xiao memiliki andil dalam masalah ini. Mereka seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menyebabkan rumah lelang primer menolak untuk menjual bahan obat kepada kita kan? Jia Laiao bergumam, siapa yang tahu kondisi seperti apa yang mereka gunakan untuk memindahkan rumah lelang primer? Jia Laibi mengelus wajahnya yang sudah tua dan tanpa mengetahui alasannya, perasaan gelisah memenuhi hatinya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tanpa bahan medis yang cukup, stok Return of Spring Powder kami akan cepat habis. Pada saat itu, giliran kita untuk mengalami tontonan pasar yang kosong. Jia Laiku berkata dengan cemas. Jia Laibi menggertakkan giginya dan dengan dingin menjawab, ada beberapa toko bahan medis yang masih berdiri di sisi kita. Pertama-tama kirim orang untuk membeli semua bahan medis yang mereka miliki untuk menghidupi diri kita sendiri sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Bahkan jika kita masih tidak dapat bertahan hidup, kemudian pergi ke kota-kota lain untuk membeli bahan-bahan medis dengan harga tinggi, saya tidak percaya bahwa pengaruh klan Xiao akan mencapai kota-kota terdekat lainnya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya,
Jia Laibi mengambil cangkir teh lagi hanya untuk menyadari bahwa tangannya sedikit gemetar. Menelan seteguk air liur, Jia Laibi memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa klan Jia Lai telah mengaduk sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh.